Jadi kan dia yang ada jarum prop yang 2 itu, itulah yang dialiri oleh arusnya. Kemudian di dalam multimeter itu ada prinsipnya sama antara beberapa alat ukur tadi adalah interaksi antara arus yang kita ukur, kemudian dengan medan magnet yang ada di dalam alat itu. Makanya hukum yang digunakannya adalah hukum Lenz atau aturan tangan Lenz tadi, hukumnya hukum Faraday ya, hukumnya hukum Faraday. Sama seperti hukum prinsip kerja daripada generator listrik, motor listrik. Jadi adanya interaksi antara arus yang menimbulkan gaya. Jadi arus itu pasti akan menimbulkan gaya magnet, gitu kan? Dengan aturan tangan kanan kan, tangan kanan. Jadi arusnya ke atas, gaya magnetnya akan melingkar daripada kawat tersebut. Karena dia berupa kumparan, maka akan timbul gaya magnet yang akan berinteraksi dengan magnet yang permanen yang ada sekelilingnya. Seperti kita gambar tadi kan, magnetnya bulat sehingga menimbulkan hasil pengukuran. Berapa besarnya tergantung daripada besarnya arus yang melewati kumparan tadi. Jadi paling sering, yang paling lama alat ukur itu adalah yang seperti ini. Sebelum terjadi modifikasi, yang paling lama digunakan adalah alat ukur kumparan putar. Sehingga jarum penunjuknya akan bergerak ketika dia dialiri oleh arus listrik. Jadi ini memang dasar daripada alat ukur analog. Harus dipahami terlebih dahulu kita. Kalau sudah paham ini, baru kita akan nanti paham dengan alat ukur yang lainnya. Oke. Pak nanya, Pak. Oke. Oke, silakan. Maulana. Kalau seandainya kumparan yang tadi itu ditambah atau dibanyakin gitu, Pak. Karena arus yang masuk kan sama arus yang keluar kan sama. Untuk kumparannya itu ditambahin atau diperbanyaklah kumparannya itu. Itu pengaruh ke jarum atau ke alat putar yang dipengaruhi medan magnet itu ada pengaruhnya, Pak? Pasti, karena kan kumparannya diperbanyak ya. Iya. Kalau kumparan yang diperbanyak, berarti kan L atau induktansinya akan makin besar. Nah, jadi satu arus itu kan dia berputar, gitu kan. Nah, satu kali putaran itu kan dia akan menghasilkan medan magnet dengan arus yang sama. Arusnya kan karena dia pasang seri antara arus masuk dengan arus keluar dengan sama. Kemudian putar yang kedua juga akan menghasilkan medan magnet yang sama, gitu kan, dengan arah yang sama pula. Jadi seakan-akan kalau kawat itu panjang gini kan. Jadi di sebelah sini ada medan magnet, ada medan magnet. Tapi kalau kawat ini berbentuknya panjang seperti ini, medan magnetnya akan tersebar kan di sini sepanjang daripada kawat ini. Nah, kalau dia dibentuk dalam kumparan, medan magnetnya akan berada di daerah sini, gitu kan, daerah kumparan saja. Tentunya akan membuat medan magnetnya atau gaya magnetnya akan semakin besar. Kalau gaya magnetnya semakin besar, tentunya simpangannya juga akan semakin besar. Makanya diperlukan kalibrasi. Jadi setiap alat ukur pasti mempunyai skala yang berbeda. Ketika dimasuki arus
sekian ampere, 10 ampere, dia harus menunjukkan angka 10. Ketika dimasuki arus 1 ampere, dia harus menunjukkan angka 1 gitu. Nah, bedanya mungkin kalau dengan semakin banyaknya kumparan, dia akan semakin sensitif, ya kan. Dengan arus yang kecil saja dia sudah bergerak dengan simpangan yang lebih besar, sehingga skalanya pun menjadi 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8, 0,9, 1, terus. Jadi skalanya lebih detail gitu. Ya, Pak. Oke. Coba kita masuk ke walaupun ini bahasannya bukan detail, kalau alat ukur digital, tentunya kita sekarang ini mungkin sudah lebih banyak ketemu dengan alat ukur digital dibandingkan dengan alat ukur analog. Sudah pasti alat ukur analog ini udah akan semakin dikesampingkan atau tersisih. Ya, Maulana, matikan, kalau tidak bertanya lagi, matikan audionya. Jadi alat ukur digital, banyak alat ukur digital ini yang di pasaran semua ada ya. Multimeter, harganya pun sudah murah, udah di bawah 500.000 gitu. Nah, sebenarnya sama, hanya masalah tampilan. Tujuannya adalah untuk menampilkan hasil pembacaan ataupun alat yang diukur tersebut ke dalam besaran yang standar. Alat ukur digital merupakan alat ukur yang memperagakan suatu pengukuran dalam bentuk angka diskrit sebagai pengganti defleksi jarum penunjuk pada skala kontinu dalam alat ukur analog. Artinya, kalau sebelumnya pembacaan jarum, dia akan kelemahannya tergantung dengan ketelitian